Shalom bagi kita semua. Yohanes 14 ayat 11 berkata, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Sekali lagi, saudaraku, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ya, ketika murid-murid masih bersama dengan Yesus, masih menyertai Yesus sebelum penyaliban, ya, sebelum Yesus ditangkap, diserahkan dan disalibkan, para murid masih meragukan Yesus. Masih belum jelas seperti apa Bapa yang digambarkan, yang diceritakan, yang diberitakan oleh Yesus itu, yang adalah guru mereka. Filipus berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami," kata Filipus. Filipus masih bingung, benar gak ini? Benar gak Yesus ini memang anak Allah? Benar gak kalau memang dia anak Allah, tunjukkanlah Allah itu kepada kami, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, kata Filipus. Mereka masih kurang percaya. Tetapi Yesus mengatakan, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Pekerjaan seperti apa? Pekerjaan yang dilakukan Yesus itu pekerjaan yang di luar logika manusia. Pekerjaan-pekerjaan yang mustahil bagi manusia. Menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh, memulihkan, mentahirkan yang sakit kusta, mencelikkan mata yang buta, yang bisu berbicara, yang tuli mendengar, yang mati bangkit. Sekalipun sudah berbau, sudah 4 hari. Sudah 4 hari menjadi mayat. Sudah mulai berbau, sudah mulai terjadi pembusukan pada tubuh. Tetapi dengan sepatah kata, Yesus mengatakan, "Lazarus, keluarlah." Lazarus hidup, bangkit dari kematiannya. Dan dia keluar dari kubur. Karena Yesus sangat berkuasa. Yesus berkuasa atas kematian. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Makanya ketika Yesus memang ditentukan oleh Allah, ditentukan Bapa, mati bagi dosa kita. Yesus tidak bisa selama-lamanya mati. Setelah misi selesai, mati bagi dosa, Yesus bangkit lagi. Maksudnya Yesus bangkit karena dialah kebangkitan itu, dialah kehidupan itu. Dia kekal. Di dalam Yesus ada hidup kekal, ada kebangkitan, ada kuasa atas segala sesuatu. Sehingga setelah dia menjalani kematian karena dosa kita, dia akan bangkit. Dia hidup lagi. Maut tidak bisa menahannya. Maut tidak bisa menahannya. Pada hari ketiga dia bangkit, seperti yang dikatakannya. Dia menggoncang neraka. Dia melepaskan orang-orang yang terikat, terbelenggu. Kuasa iblis direbut, kunci neraka direbut. Iblis tidak berkuasa atas Yesus. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus, iblis tidak sanggup.
Karena Yesus melindunginya. Yesus memberi kuasa kepada kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberi kita kuasa menahan kekuatan musuh, menginjak ular dan kalajengking, menyembuhkan orang sakit. Kita mungkin banyak seperti yang terjadi kepada Filipus kala itu. Ragu-ragu, tak percaya. Seperti apa sih Bapak itu? Tunjukkanlah. Itu sudah cukup bagi kami. Dan saya kira Tuhan Yesus pun maklum. Karena memang untuk mengikut Tuhan itu butuh waktu. Ada prosesnya. Ada proses pertumbuhan, proses pengenalan yang lebih dalam lagi tentang Tuhan. Tidak ada orang yang begitu percaya langsung mengenal karakter Tuhan, mengenal seutuhnya. Ada proses yang harus kita jalani. Dan Filipus ketika dia menanyakan tentang di mana Bapa, tunjukkanlah Bapa. Itu menunjukkan bahwa Filipus tetap berharap kepada Tuhan, berharap kepada Yesus. Sekalipun mungkin dia ragu-ragu, kurang percaya, dia tetap bertanya kepada Tuhan. Begitu juga kita, kalau kita mungkin ragu-ragu, tidak masalah. Ragu-ragu, mungkin kurang percaya. Sepanjang kita tetap tanya Tuhan. Tuhan, aku ingin lebih mengenal-Mu. Tuhan, tunjukkan diri-Mu. Tuhan, berbicara kepadaku. Boleh saja. Tuhan, tolong aku agar aku lebih mengenal-Mu. Jangan ketika kita kurang percaya, meragukan Tuhan, lantas kita sudah balik kanan, tidak peduli, malah kurang percaya kita berkembang, menguat menjadi tidak percaya. Keraguan-raguan kita berkembang, menguat menjadi tidak percaya. Ragu-ragu memang betul-betul jadi tidak percaya. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita bertanya, Tuhan, aku ingin lebih lagi mengenal-Mu, tolong aku. Tuhan akan katakan, percayalah kepadaku. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Atau lihatlah pekerjaan itu. Gak ada yang bisa melakukan itu kalau bukan Tuhan sendiri yang melakukannya. Yesus berasal dari Bapa. Yesus bersama-sama dengan Bapa. Dia menyatu dengan Bapa. Setan mengatakan, hai engkau yang kudus dari Allah. Setan pun mengakui Yesus itu dari Allah. Ketika ada setan yang merasuki orang yang berkeliaran di kuburan, ketika Yesus telah tiba di suatu tempat yang bernama Gadara, setan itu tersungkur dan menyembah melihat Yesus datang, dan dia mengaku engkau yang kudus dari Allah. Oleh sebab itu saudaraku, percayalah kepada Yesus, lakukan apa yang dia minta. Mari kita sama-sama melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Yesus telah terbukti, dia maha kuasa, dia maha hadir. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Dan ketika kita juga ada di dalam Yesus, maka Yesus ada di dalam kita. Bahkan Bapa juga menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.